Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari bersukacita saya ajak semuanya bangkit berdiri. Dimanapun berada kita mempersiapkan setiap hati kita, setiap pikiran, tubuh, jiwa, bahkan roh kita. Biarkan kuasa Roh Kudus mengalir untuk setiap kita di tempat ini, yang merindukan namanya, yang haus dan lapar akan hadiratnya. Yes, mari bersama-sama kita sembah Dia. Tuhan dimanapun berada, agungkan namanya. Katakan terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bahkan hari ini Tuhan kami mau memuji, kami mau menyembah-Mu karena Engkau Allah yang hidup. Yes, thank you Jesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Bersama katakan Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Katakan berdiri sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Tepuk tangan paling dahsyat, paling meriah buat Tuhan kita di tempat ini. Bersama katakan Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Bersama katakan sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah, oh sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Amin. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Bersama-sama nyatakan sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan sembah dan puji, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Dari dalam hati sembah Dia, katakan ini ucapan syukur yang kami nyatakan hari ini Tuhan. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan
puji-pujian kami memenuhi hadirat-Mu Tuhan. Amin. Yes Lord Jesus. Sembah dan puji beri tanda-Mu, Yesus Tuhan adalah. Oh sembah dan puji, sembah dan puji. Amin. Ini kami nyatakan hari ini Tuhan. Sembah dan puji beri tanda, sembah dan pujian. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh kami memuji kebesaran-Mu, Jesus ajaib Tuhan. Bersama nyatakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu, kebesaran. Oh katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan. Jesus, ajaib Tuhan, ajaib. Bersama dengan iman, dua-dua tangan terangkat katakan kami memuji. Ya semua pujian menyebar dari tempat ini Tuhan. Amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Yesus kami menyembah.
Janji-Mu adalah ya dan amin. Oleh sebab itu hari ini Tuhan, kami mau memuji-Mu dengan sorak-sorai. Kami mau menyembah-Mu dengan setiap ucapan syukur yang lahir dari dalam hati setiap umat Tuhan di tempat ini. Sebab kami percaya kuasa-Mu nyata, hadirat-Mu tercurah Tuhan. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Kami terima urapan yang terbaik hari ini Yesus. Dari dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan dimanapun berada yang sudah siap memuji Tuhan, melompat dan menari bersama-sama dengan tepuk tangan paling meriah. Sorakan amin. Haleluya. Hey. Bersama-sama bertepuk tangan di tempat ini paling meriah buat Tuhan kita. Yang percaya Tuhan besar dan layak dipuji, katakan amin. Hey. Katakan salah layak dipuji, besar namanya kekal lamanya. Amin. Akan berlindung dalam naungan-Nya, yang bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala, bersuka cita. Salah Tuhan yang layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Amin. Ya Allah bagi kita, pujilah Tuhan berbudi kuasa-Nya. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan berbangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Katakan Yesus Allah berkuasa. Bertepuk tangan bersama katakan terpujilah, hey Tuhan, terpuji kuasa-Nya. Bersama katakan Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Bersama terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus Allah berkuasa. Katakan bersama terpujilah, terpujilah Tuhan. Bersama-sama lagi dua-dua tangan terangkat buat Tuhan kita. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi
Terpujilah namamu Tuhan. Bersama-sama kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaranmu tetap selamanya. Bersama-sama terpujilah namamu Tuhan. Umat Tuhan dimanapun katakan ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaanmu tetap selamanya. Dua-dua tangan katakan, yes, Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menaklukkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, amin. Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Bersama-sama lagi-lagi bertepuk tangan umat Tuhan di tempat ini. Yang bersuka cita katakan amin. Jesus, terpuji namanya. Katakan terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Hey, bersama katakan satu hati kami nyatakan kerajaanmu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menaklukkan hidup dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, sebab Dia Raja. Engkau Tuhan percaya dan memerintah bersama. Engkaulah Raja, bertepuk tangan, atas dunia, yang menaklukkan kutub. Bersama-sama dengan tepuk tangan kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan segala kutub, membebaskan jiwa. Amin. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Bersama-sama bertepuk tangan, minta untuk selamanya. Dan meminta untuk selamanya. Tuhan kita serahkan hadiah, Jesus. Yang percaya di tempat ini bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, bersama-sama katakan amin. Oh, bersama-sama yang katakan amin, berikan tepuk tangan paling meriah sekali lagi. Lebih meriah lagi karena Tuhan yang layak terima semua pujian yang terbaik dari kita di tempat ini. Sebab kasih mempesona Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord Jesus. Yes, terima kasih Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku.
Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Sekali lagi tepuk tangan paling mulia buat Raja kita. Umat Tuhan bersama-sama katakan, Tuhan kasih-Mu sungguhlah pesona diriku. Bersama Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggerakkan hatiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, sebab kami sembah, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Katakan, Kau sediakan bagiku. Katakan, ku sembah, ku sembah Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidup. Katakan, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidup kami Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari bersama-sama ku sembah, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Katakan, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Angkat tangan saudara, sepanjang
Kuduskan roh, jiwa, tubuh kami, supaya kami layak menyembah, supaya kami layak memuji dan bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Basuh roh, jiwa, tubuh kami dengan darah Yesus, agar kuasa-Mu boleh mengalir hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami angkat tangan kami. Tuhan, kami bersyukur Yesus, Engkau Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberkati kami. Tuhan, terima kasih. Di awal bulan ini Tuhan, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memberkati umat-Mu. Biarlah di awal bulan Agustus ini menjadi bulan pemulihan. Ini menjadi bulan pemulihan. Engkau yang sendiri memulihkan umat-Mu dari segala dosa, dari segala kejahatan, dari segala ketidakkudusan, agar Engkau yang dipermuliakan. Tuhan, terima kasih bagi mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk saudara, shalom. Kurang mantap, shalom. Saudara, kita memasuki bulan Agustus. Bulan ini adalah bulan restorasi, bulan di mana Tuhan memulihkan keadaan saudara. Tetapi saudara, kalau kita berkata begini, saling mengaku dosa kamu supaya kamu sembuh, saling mengaku dosa kamu supaya kamu pulih. Saudaraku, ada banyak orang tidak bisa pulih karena dia tidak mau terbuka di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita berkata, sehancur apapun engkau, serusak apapun saudara, semerah apapun dosa, kalau engkau datang terbuka kepada Tuhan, Dia Allah yang setia, Allah yang adil, Allah yang pasti, bukan mudah-mudahan, Dia pasti pulihkan saudara. Masalahnya saudaraku, sering sekali kita menganggap enteng untuk hidup jujur dan benar di mata Tuhan. Maka saudaraku, saya memberikan judul khotbah di awal bulan Agustus ini adalah berkat bagi orang yang jujur. Berkat bagi orang yang jujur. Haleluya. Saya mulai sebentar dulu dari ayat 8 ayat 6. Ini ayat pembuka. Ayat 8 ayat 6. Kalau saudara jujur, maka bulan Agustus ini Allah akan bangkit memulihkan rumah yang menjadi pusakamu. Allah itu akan bangkit memulihkan rumah yang adalah tanah pusakamu. Allah itu akan bangkit memulihkan bisnismu. Allah itu akan bangkit memulihkan masa depan saudara. Allah itu adalah Allah yang bangkit memulihkan masa depan saudara, karir saudara. Saya ulang sekali lagi, ada banyak orang berdoa, ada banyak orang melayani, tidak ada mujizat. Kenapa saudaraku? Karena saudara tidak jujur di hadapan Tuhan. Maka Alkitab berkata ayat 8 ayat 6. Ayat 8 ayat 6. Ayat 8 ayat 6. Kalau engkau bersih dan jujur, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau. Maka tentu Tuhan itu bangkit demi engkau. Dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Tuhan itu bukan hanya bangkit, tetapi firman Allah berkata Tuhan akan memulihkan rumah yang adalah hak saudara. Maka saya sampaikan saudaraku, Allah tidak pernah salah memberkati, tetapi Allah juga tidak pernah salah menghukum, karena Allah itu adalah Allah yang adil. Maka pentingnya untuk saudara terima pemulihan di bulan Agustus ini, dimulai dari hati yang murni, hati yang jujur di hadapan Tuhan. Ulangi lagi ayat 8 ayat 6. Ayat 8 ayat 6. Kalau engkau bersih dan jujur, Gereja Tuhan, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau. maka tentu Ia akan bangkit demi engkau. Dan Ia akan memulihkan. Dan janji Tuhan, bulan Agustus ini, Tuhan itu akan bangkit memulihkan saudara. Rumah yang adalah hakmu. Dia memulihkan rumah yang adalah hakmu. Sehingga saudara, Anda tidak mengembara. Saya ulangi, Anda tidak mengembara.
Saya ulangi, saudara tidak mengembara, tapi saudara punya tanam pusaka. Tuhan memulihkan tanam pusaka yang adalah hati. Maka saya memberikan judul khotbah di awal bulan Agustus ini adalah berkat bagi orang yang jujur. Maka saudaraku, jangan anggap enteng tentang kejujuran. Karena hari ini saudaraku, dosa ini dianggap sepele. Ini adalah dosa yang sangat menjijikkan di mata Tuhan. Maka Amsal pasal 6 ayat 16 berkata, dosa ini dimasukkan salah satu dosa yang paling menjijikkan. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Kekejian bagi hati Tuhan. Mata sombong, Mata sombong, lidah dusta, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah, tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, orang yang tidak bersalah. hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, Terus lanjutkan lagi. kaki yang segera lari menuju kejahatan, Terus seorang saksi dusta seorang saksi dusta, yang menyembur-nyemburkan kebohongan seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. dan menimbulkan pertengkaran saudara. Maka Anda boleh perhatikan saudara, sebuah rumah tangga akan hancur kalau ada orang yang dikuasai oleh spirit ini. Sebuah gereja akan hancur kalau di gereja itu saudaraku spirit ini dipelihara. Tapi kalau saudara ingin mengalami pemulihan yang dari Tuhan, saudara harus terbuka. Anda suami istri harus terbuka dalam hal mendapatkan uang. Saudara harus terbuka. Saudara jangan mau ditipu oleh dunia. Dunia berkata, kalau nggak bohong sedikit Pak, gak ada untung. Pak, kalau nggak bohong Pak, saya nggak bisa dapat promosi karena di kantor saya cuma 2 yang Kristen. No. Alkitab berkata, saudaraku, di satu bangsa Mesir hanya Yusuf yang percaya Tuhan. Tetapi saudaraku, bukan berarti bahwa Allah gagal mempromosikan Yusuf. Alkitab berkata, saudaraku, Allah itu berkuasa bukan cuma di gereja. Jangan berpikir bahwa Allah itu hanya berkuasa di gereja. No. Allah itu berkuasa di segala bangsa, di segala benua. Anda tahu di Babel, Allah berkuasa untuk mempromosikan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Di Mesir, Allah berkuasa mempromosikan Yusuf. Dengan kata lain, saudaraku, mata Tuhan menjelajah dunia ini, mencari adakah orang yang jujur. Kalau saudara jujur, saya percaya berkat Tuhan mengalir kepada saudara. Tuhan itu bangkit memulihkan rumah yang adalah hak saudara. Maka saya berdoa gereja Tuhan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri celah untuk setan datang bekerja merusak pernikahanmu, merusak bisnismu, merusak hubungan saudara. Maka kita berkata bahwa dosa ini adalah dosa yang paling menjijikkan. Salah satu dosa yang paling menjijikkan. Bahkan Amsal 11 ayat 11 berkata, Amsal 11 ayat 11, kalau saudara hidup jujur, bukan hanya engkau yang diberkati, kota di mana kau tinggal pun diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau saudara memelihara para pembohong, Anda sedang menghancurkan kota itu. Kalau Anda di gereja Anda memelihara para pembohong, Anda sedang menghancurkan gereja ini. Maka Amsal 11 ayat 11 berkata, Amsal 11 ayat 11, Amsal 11 ayat 11, berkat orang jujur memperkembangkan kota. Bukan cuma memperkembangkan dirinya, tetapi berkat orang jujur, saudaraku, memperkembangkan satu kota. Terus, Tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Maka Anda boleh melihat seorang raja tahtanya akan kokoh kalau dia dikelilingi oleh orang-orang jujur. Tetapi sebaliknya seorang raja, dia akan turun tahta waktu dikelilingi oleh orang-orang fasik, dikelilingi oleh para pembohong.
Siapa yang mau diberkati Tuhan? Siapa yang mau tahtamu tetap kokoh, bisnismu tetap kokoh, masa depan saudara tetap kokoh? Ulangi lagi baca, haleluya. Amsal 11 ayat 11. Amsal 11 ayat 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. meruntuhkan. Saudaraku, jangan anggap enteng. Perkataan itu bisa meruntuhkan. Perkataan itu bisa merusak. Kebohongan itu bisa merusak, bisa meruntuhkan. Tetapi dengarkan, perkataan yang benar itu juga membangun sebuah kota. Katakan haleluya. Saya percaya bulan Agustus ini bersiaplah menerima restorasi dari Tuhan, pemulihan yang sempurna yang dari Tuhan. Dimulai dari apa, saudaraku? Saudara harus berkomitmen untuk saudara berani hidup jujur. Alkitab berkata, Tuhan akan bangkit memulihkan rumah yang adalah tanah pusaka saudara. Dengan kata lain, perhatikan baik-baik. Ada banyak orang saudara tidak terima tanah pusakanya. Kenapa? Karena banyak kebohongan, banyak kepalsuan. Jangan salahkan Tuhan. Anda boleh pelayanan, tapi dengarkan saudaraku, Tuhan tidak bisa bekerja, Tuhan tidak bisa bangkit kalau Anda tidak bisa jujur di hadapan Tuhan. Maka Anda boleh melihat saudaraku dalam 1 Raja-Raja 21. Ada satu peristiwa yang sangat menyedihkan. 1 Raja-Raja 21 ayat yang pertama. 1 Raja-Raja 21 ayat yang pertama. 1 Raja-Raja 21, kebun anggur Nabot. Kebun anggur Nabot. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Israel Nabot orang Israel mempunyai kebun anggur di Israel mempunyai kebun anggur di samping istana Ahab raja Samaria. di samping istana Ahab raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, supaya kujadikan kebun sayur. sebab letaknya dekat rumahku. Terus lanjutkan. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik. daripada itu sebagai gantinya. Terus, Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. terus lanjutkan. Jawab Nabot kepada Ahab, Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal, perhatikan baik-baik. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal, hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu terus kepadanya, tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. terus. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya Lanjutkan. dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya Perhatikan baik-baik. Lalu datanglah Isabel istrinya di sumber malapetaka dan berkata kepadanya, dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu terus, dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Kata Isabel istrinya kepadanya, kata Isabel istrinya kepada Raja Ahab, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa? Bangunlah, Bangunlah, makanlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot. Perhatikan baik-baik. Aku akan memberikan kepadamu kebun daripada Nabot itu. Orang Israel itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, Kemudian ia menuliskan surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. terus lanjutkan. Dalam surat itu ditulisnya demikian, Dalam surat itu ditulisnya demikian. maklumkanlah puasa Maklumkanlah puasa. dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Anda perhatikan dosa ini. Ada Nabot orang lemah disuruh duduk di depan, terus diadili, dihakimi, terus Suruh juga dua orang dursila duduk menghadapi. dipanggil dua orang dursila. Dengan kata lain, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Setan saudaraku tidak bisa bekerja kalau tidak ada
pembohong-pembohong ini. Maka Anda boleh melihat semakin banyak orang berbohong, kegelapan semakin kuat. Kegelapan semakin merajalela. Tetapi dengarkan, waktu Anda jujur, kuasa Allah akan dinyatakan, kemuliaan Allah akan dinyatakan, kemenangan demi kemenangan akan terjadi. Terus lanjutkan. Dan mereka harus naik saksi terhadap dia. Dan mereka harus naik saksi terhadap dia. Dengan mengatakan, Engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Saudara lihat, kapan Nabot mengutuk Allah? Kapan Nabot mengutuk Raja? Dan saudaraku, ini terjadi di Israel. Terus lanjutkan lagi. Sesudah itu bawalah dia keluar. Dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Lemparilah dia dengan batu sampai mati. Terus orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka Terus yang diam di kotanya itu melakukan seperti yang diperintahkan Izebel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Terus lanjutkan. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Terus Kemudian datanglah dua orang, yakni orang-orang bersila itu, dua orang dursila, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot. Orang-orang dursila naik saksi. Terus lanjutkan. Katanya Nabot telah mengutuk Allah dan Allah. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota. Sesudah itu saudara perhatikan, orang benar ini dibawa keluar kota. Lalu melempari dia dengan batu. Sampai mati. Terus lanjutkan. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Izebel mengatakan, Nabot sudah dilempari sampai mati. Terus lanjutkan. Segera sesudah Izebel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Izebel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Israel itu. Ambillah milik orang lain itu. Menjadi milikmu sendiri. Perhatikan baik-baik sebentar. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mengaku Anda orang Kristen, jangan lakukan dosa ini. Jangan lakukan dosa kebohongan untuk mengambil milik orang lain. Saudaraku, itu mendatangkan kutuk atas hidup saudara. Tapi biarlah kau diberkati dengan cara-cara yang benar. Katakan haleluya. Ada banyak hal saudaraku, kita mengalami penundaan. Kenapa? Karena kita tidak berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya berdoa semua jemaah Anda akan mengalami restorasi. Anda akan mengalami pemulihan yang dahsyat dan luar biasa di bulan Agustus ini. Waktu Anda berani terbuka di hadapan Tuhan. Lanjutkan lagi saudara, haleluya. Karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Terus lanjutkan. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Israel itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Terus lanjutkan lagi. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu. Bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Terus Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan. Engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan. Di tempat anjing telah menjilat darah Nabot. Di situ juga anjing akan menjilat darahmu. Disitulah juga anjing akan menjilat darahmu. Gereja Tuhan, saudara, saya dapat firman dan saya sampaikan bagi saudara di bulan Agustus. Tuhan akan bangkit, memulihkan rumah yang menjadi tanah pusaka saudara. Waktu saudara berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan terima kemudahan. Jangan karena ini sesuatu yang instan saudara harus berbohong. Tapi beranilah berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Maka kau akan melihat campur tangan Tuhan akan mengalir atas saudara. Saudaraku, maka Yohanes pasal 8 ayat 42 sampai 44 berkata. Yohanes 8 ayat 42 sampai 44 berkata. Yohanes 8 ayat 42 sampai 44. Ya. Kata Yesus kepada mereka,
Yesus kepada mereka, Jikalau Allah adalah Bapamu, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, sebab aku keluar dan datang dari Bapa. dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, Terus, melainkan Dialah yang mengutus aku. terus, Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, gereja Tuhan Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapamu. dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Terus, Ia adalah pembunuh manusia ia adalah pembunuh manusia sejak semula, sejak semula. dan tidak hidup dalam kebenaran. Dan iblis tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak Sebab di dalam iblis ada kebenaran. tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, Apabila iblis berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta Sebab iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. dan bapa segala pendusta. Saudara mendengarkan baik. Jadi waktu saudara bohong, saudara mendengarkan ini. Anda terhubung dengan siapa? Saya ulangi, kalau saudara bohong, saudara terhubung dengan siapa? Sebaliknya kalau saudara jujur, saudara terhubung dengan siapa? Maka kita berkata, Tuhan itu mengenal siapa milik kepunyaannya. Biarlah milik kepunyaannya meninggalkan kejahatan. Maka saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan anggap enteng dosa ini. Alkitab berkata bahwa iblis adalah bapa segala kebohongan. Jadi kalau saudara bohong, saudara terhubung dengan siapa? Tapi sebaliknya waktu Anda jujur, saudara terhubung dengan siapa? Maka saudara mendengarkan, salah satu tanda yang pasti bahwa Anda adalah anak Allah adalah waktu Anda berani berkata, ya di atas ya, tidak di atas tidak, selebihnya berasal dari si jahat. Katakan haleluya. Kurang mantap katakan amin. Ada banyak orang berkata, Pak Pendeta tolong lepaskan saya. Saya sampaikan kepada saudara, Anda mau dilepaskan 1000 kali, Anda akan terus terikat kalau Anda hidup dalam kebohongan. Tapi waktu Anda terbuka, dengarkan saudaraku, waktu Anda jujur, setan tidak bisa memenuhi orang jujur. Kegelapan tidak bisa memenuhi orang jujur. Karena di dalam setan tidak ada kebenaran. Katakan haleluya. Kurang mantap katakan amin. Jadi waktu Anda jujur, Anda terhubung dengan sang kebenaran. Siapakah namanya? Tuhan sendiri. Katakan haleluya. Kurang mantap katakan amin. Maka dengan cepat saudaraku, gereja Tuhan perhatikan baik-baik. Berkat orang benar yang pertama, Ayub 8 ayat 6 berkata tadi, waktu Anda benar, waktu Anda jujur, Allah akan bangkit di bulan ini, memulihkan rumah yang menjadi tanam pusaka saudara. Bahkan ayat 7-nya lebih luar biasa. Ayub 8 ayat 7. Ayub 8 ayat 7. Yes. Maka kedudukanmu yang dahulu Kedudukan saudara yang dahulu akan kelihatan hina, akan kelihatan hina. tetapi kedudukanmu yang kemudian Waktu Anda jujur, kemuliaanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. akan menjadi sangat mulia. Berkatmu yang kemudian, waktu engkau jujur, akan sangat mulia. Saya kasih contoh saudara, waktu Anda jujur, misalkan Anda di PHK, jangan takut. Mungkin Anda di PHK, mungkin Anda dipecat, mungkin Anda dibuang. Tapi waktu Anda jujur, Anda akan terima kemuliaan yang lebih besar, kemuliaan yang lebih besar, kemuliaan yang lebih besar. Katakan haleluya. Kurang mantap katakan amin. Ulangi lagi sekali lagi. Ini berkat bagi Anda. Anda akan terima di bulan, saudaraku, di bulan Agustus, saudaraku, kemuliaan yang lebih besar waktu Anda jujur dalam segala hal. Ulangi lagi, haleluya. Maka kedudukanmu yang dahulu Gereja Tuhan, kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina. wow, akan kelihatan hina. Terus, Tetapi kedudukanmu yang kemudian siapa yang mau kedudukan saudara yang kemudian waktu Anda jujur akan menjadi sangat mulia. akan menjadi sangat mulia. Katakan haleluya. Maka saudaraku, saya percaya bahwa bulan Agustus menjadi bulan restorasi, bulan pemulihan dalam hidup saudara. Yang pertama adalah saudara harus berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selebihnya berasal dari jahat. Berkat yang kedua, 1 Raja-Raja 3 ayat 6. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja 3 ayat 6. Terus, Lalu Salomo berkata, lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih
kasih setiamu yang besar. Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar Kepada hambamu Daud kepada ayahku. hambamu Daud itu. Sebab ia hidup di hadapanmu Sebab Daud hidup di hadapanmu. dengan setia, Daud itu setia, benar, Daud itu benar, dan jujur terhadap engkau. jujur terhadap engkau. Bapak Ibu Saudara, jangan berpikir bahwa Daud tidak pernah salah. Daud pernah salah. Dia pernah membunuh Uria dan berzina kepada Bathsheba. Tapi Anda boleh baca saudaraku dalam 1 Samuel pasal 12. Dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 17. Waktu Nathan menegur dia, ini yang Daud lakukan. Daud dia mengaku, dia berpuasa dan berkata, aku minta ampun di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan pulihkan Daud. Kenapa? Karena dia berani jujur dan berani terbuka. Berbeda dengan Saul. Saudaraku, Saul waktu ditegur oleh Samuel, dia tidak terbuka, dia tidak mau ngaku. Malah dia menyalahkan A, menyalahkan B, menyalahkan C. Tapi Daud berbeda. Waktu Nathan datang kepadanya, engkaulah orangnya. Saudaraku, Daud, sekalipun yang ngomong itu saudaraku Nabi, dia merendahkan diri dan berkata, aku minta ampun di hadapan Tuhan. Bahkan Alkitab berkata saudaraku, Daud berhari-hari tidak makan dan tidak minum. Dia berpuasa. Dia datang kepada Tuhan. Maka kita berkata tadi saudaraku, ulangi lagi 1 Raja-Raja 3:6, Anda akan menerima berkat ini. Tuhan akan menunjukkan kepada saudara, Tuhan akan menunjukkan kepada bisnismu, Tuhan akan menunjukkan kepada pelayananmu, Tuhan akan menunjukkan kepada karir saudara ada kasih setia yang besar. Baca, haleluya. 1 Raja-Raja 3 ayat 6. Iya. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar Amin. kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya. Siapa yang mau? Anda terima kasih setia Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Come on. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selalu. Angkat tangan saudara. Siapa yang mau tunjukkan Tuhan? Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Saya berdoa, angkat tangan saudara. Bulan Agustus Tuhan akan menunjukkan kasih setia atas bisnismu, atas karirmu, atas pelayanan saudara. Waktu saudara berani jujur di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, 1 Petrus 3 ayat 10. Saya percaya Tuhan akan memberikan saudara hari-hari yang baik. Saudara akan ketemu, saudara akan mengalami hari-hari yang baik. 1 Petrus 3 ayat 10 baca. 1 Petrus 3 ayat 10. Yes. Siapa yang mau mencintai hidup Siapa yang mau mencintai hidup, dan mau melihat hari-hari baik, mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. bangkit berdiri, haleluya. Baca lagi sekali lagi, angkat tangan saudara. Siapa yang mau mencintai hidup Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, saudara, mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya saudara harus menjaga lidah saudara terhadap yang jahat terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kau tunjukkan kasih setia. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selalu. Sampaikan tangan saudara. Kau tunjukkan kasih setiamu.
Anda sebagai istri, bisakah Anda menjadi orang yang bisa dipercaya oleh suami? Saya percaya. Waktu saudara jujur, Alkitab berkata, Allah bangkit, Tuhan itu bangkit, memulihkan rumah yang menjadi tanah pusaka. Saya percaya bulan Agustus ini, saudara akan menerima pemulihan demi pemulihan, pemulihan demi pemulihan, pemulihan demi pemulihan, pemulihan demi pemulihan. Waktu saudara jujur dalam banyak hal, dalam persembahan, dalam hubungan, dalam pekerjaan, dalam berbisnis, saudara jujur. Jangan ikut-ikutan dengan orang dunia, jangan kompromi, jangan berkata Pak Pendeta, kalau saya tidak bohong, saya tidak bisa berhasil. Kalau saya tidak bohong, saya tidak mungkin untung. No. Bukan kalau kita berkata berkat Tuhan yang menjadikan engkau kaya, susah payah tidak menambahinya. Berkat Tuhan yang menjadikan engkau kaya, susah payah tidak menambahinya. Angkat tangan saudara. Kita akan makan tubuh dan minum darah Yesus. Haleluya. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil roti dan memecahkannya berkata, "Dan tubuhku diserahkan bagi kamu." Apakah Bapak Ibu Saudara percaya? Roti di tanganmu adalah persekutuan yang tubuh Kristus. Engkau yang percaya, mari makan dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari ucapkan syukur. Mari hari ini berjanji di hadapan Tuhan. Untuk Tuhan, saudaraku, menguduskan, untuk kita berkomitmen menguduskan perkataan kita, lidah kita, sehingga kita mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak, sehingga kita, saudaraku, terhubung dengan Bapa yang adalah setia, Bapa yang adalah kebenaran itu sendiri. Haleluya. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, "Inilah darahku yang diperbuat bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku." Apakah saudara percaya cawan di tanganmu adalah persekutuan yang dari Yesus? Mari yang percaya minum di dalam nama Yesus. Mari sembah Dia. Ayo berbahasa. Janji Tuhan bahwa Tuhan akan memulihkan bulan ini, memulihkan rumah yang menjadi tanah pusaka saudara. Tuhan akan memulihkan bisnis, Tuhan akan pulihkan masa depan saudara, karir saudara. Kalau ada dosa, ketidakjujuran, mari datang kepada Yesus. Minta ampun di hadapan Tuhan. Jadilah orang yang jujur, jadilah orang yang bisa dipercaya Tuhan. Semua berdoa, semua berbahasa roh. Angkat tangan saudara, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Siapa yang mau bulan ini Tuhan tunjukkan kasih dan setianya? Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin, amin. Tuhan yang sediakan yang kita perlukan. Amin. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan membawa persembahan kita. Biarlah kita menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan. Saya berdoa saudara menjadi bendahara-bendaharanya Tuhan dimanapun saudara berada. Mari nanti kita bersama dalam doa. Tuhan berkati umat-Mu, berkati tangan-tangan yang memberi. Biarlah persembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Agar Tuhan yang tolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka dengan dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Yesus kita berdoa, sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu, sebelum kita membawa persembahan kita, mari deklarasi firman ini. 1 Raja-Raja 17 ayat
ayat 16, katakan tepung dalam tempayan tidak akan habis, Tidak akan habis. minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan kami. Katakan amin. Amin. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bagi Bapak Ibu yang ingin membawa persembahan saudara, ada gereja yang menyediakan nomor rekening. Bagi saudara yang membawa persembahan persepuluhan dan ucapan syukur, dan saudara ingin menabur melalui gereja kita di Basic Basic Community, saya percaya saudara diberkati Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Ada satu momen yang sangat penting Bapak Ibu. Gereja kita mengadakan doa fajar setiap pagi jam 5 sampai jam setengah 7 dari hari Senin sampai hari Sabtu. Mari kirimkan pokok-pokok doa saudara. Saya percaya saudara diberkati Tuhan waktu saudara terhubung dalam doa fajar ini. Katakan amin. Semuanya diberkati Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah. Kuasanya dicurahkan berkat-Nya, dilimpahkan penuaian besar. Sungguh terjadi segala bangsa katakan menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan, orang kuasanya dicurahkan berkat-Nya, dilimpahkan penuaian besar. Sungguh terjadi segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan, lebih lagi katakan kuasanya dicurahkan berkat-Nya. Angkat tangan saudara. Sungguh terjadi segala bangsa menyembah Yesus. Kemuliaan Tuhan. Oh, Tuhan memberikan engkau kasih karunia. Di tangan kanan engkau ada umur panjang dan sehat. Di tangan kirimu ada kekayaan dan kehormatan. Terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan sudah datang menjemput kita yang diberkati berkata.